warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla wa adlima wa dlama wa ajala jalla alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa kembali mengkaji kitab Hayatus Sahabah. Kita memasuki pembahasan tentang Kitabu Abi Ubaidah wa Mu'adin ila Umar radhiyallahu anhu wa kitabuhu ilaihima, yaitu surat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, serta balasan surat Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal. Perlu kita ketahui, Umar bin Khattab ketika itu adalah khalifah kaum muslimin yang domisilinya pada waktu itu beliau ada di Madinah. Sementara Abu Ubaidah al-Jarrah ini adalah wali atau selevel gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab di luar Madinah. Kalau kita membaca bagaimana Abu Ubaidah di dalam peristiwa sebelumnya, beliau ini adalah wali yang diangkat di wilayah Syam, ya, Abu Ubaidah al-Jarrah. Kemudian Mu'ad bin Jabal pada zaman Rasulullah SAW juga pernah diangkat di wilayah Yaman. Artinya mereka sebagai sahabat Nabi memiliki jam terbang, sama-sama sebagai pemimpin yang pernah diangkat oleh Nabi SAW, dan mereka di zaman khalifah penerus Rasulullah SAW juga orang-orang yang mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin. Jadi ini adalah gambaran tentang bagaimana rijal, para tokoh yang telah dibentuk oleh Rasul dan para sahabat ini. Apa yang mereka sampaikan di dalam surat mereka itu adalah nasihat yang tulus yang disampaikan oleh bawahan mereka kepada pimpinan mereka, sekaligus nasihat ini disampaikan oleh sahabat mereka kepada sesama sahabat karena kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Abu Nuaim, di sini disebutkan oleh Abu Nuaim, ya. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah sebelum kita mulai. Untuk mu'alif kitab ini, ya, Al-Allamah Al-Kandahlawi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu untuk beliau dan kita semua yang mengkaji kitab beliau. Ala diniyah kullin. Surah Al-Fatihah. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif kitab ini yaitu Syekh Al-Kandahlawi menyatakan wa akhraja Abu Nu'aim fil Khilyati, di dalam kitab Khilyah. Ini kitab Khilyah itu adalah kitab Khilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitab Al-Khilyah juz yang pertama halaman 238 an Muhammad ibnu Suqah, dari Muhammad bin Suqah. Qala, berkata, ataitu Nu'aim, maka aku mendatangi, kata Muhammad bin Suqah, Nu'aim ibn Abi Hindi. Fa akhraja ilayya sahifatan, beliau mengeluarkan selembar kertas kepadaku. Fa idza fiha, di dalam kertas itu ternyata ada tulisan, dan tulisan itu merupakan surat, yang surat itu ditulis oleh Abu Ubaidah al-Jarrah dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, yang ditujukan pada Umar bin Khattab. Di situ disebutkan min Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wa Mu'ad bin Jabal ila Umar radhiyallahu anhu, ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada Umar radhiyallahu anhu. Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai Amirul Mukminin,
amma ba'd, fa inna ahidnaka wa amru nafsika laka muhimmun. Ini apa yang beliau sampaikan. Jadi kami, kata mereka, maksudnya kata Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal, ya, ahidnaka wa amru nafsika laka muhimmun, dan urusan, jadi kami telah menyerahkan Anda dan urusan diri Anda sebagai perkara yang muhimmun, merupakan perkara yang penting, di mana kami tahu bahwa perkara ini adalah perkara yang bukan perkara kecil, ya. Jadi kalau kita membaca bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh dua sahabat yang mulia ini, maka di sini kita bisa melihat bagaimana nasihat ini ditujukan dan bagaimana nasihat ini hendak dimaksud untuk apa. Karena itu yang pertama beliau sampaikan bahwa perkara Anda dan urusan Anda ini adalah perkara yang penting, bukan masalah main-main. Karena Anda adalah Amirul Mukminin, karena Anda adalah pemimpin kaum muslimin. Fasbahta wa qad wallita amra hadhil ummah. Anda, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Mu'adz bin Jabal, Anda telah menjadi orang yang telah diangkat, diberi amanah, wallita amra hadhil ummah. Urusan umat ini telah diserahkan pada Anda. Anda telah diangkat untuk mengurus urusan umat ini, ahmariha waswadiha, baik yang kulit hitam maupun yang kulit merah. Kulit merah dalam hal ini maksudnya adalah kulit putih. Artinya apa? Bahwa mereka ini diutus, ya, mereka ini diangkat untuk mengurusi urusan umat, bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu golongan. Ini yang diingatkan oleh seorang Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Mu'adz bin Jabal kepada siapa? Amirul Mukminin. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk dipahami bahwa ketika seorang itu menjadi pemimpin, dia bukan pemimpin untuk satu golongan, dia pemimpin untuk semua kaum, dia pemimpin untuk semua suku, dia pemimpin untuk semua etnik. Oleh karena itu di sini disebutkan yajlisu baina yadayka asy-syarifu wal wadi'u, di hadapan kamu wahai Amirul Mukminin duduk menghadap bukan hanya orang yang syarif, orang yang mulia, tetapi al-wadi'u, tetapi juga orang biasa. Bisa juga dikatakan mereka adalah orang yang rendahan, orang yang hina, orang yang mungkin di mata orang itu dianggap orang yang tidak ada nilainya, tidak ada kedudukannya. Sementara di sisi lain orang-orang yang terpandang juga menghadap kepada kamu. Karena apa? Posisi Amirul Mukminin adalah sebagai pemimpin. Wal adu was-sadiqu, bukan hanya itu, tetapi juga musuh, juga as-sadiqu, orang-orang yang menjadi teman. Jadi teman dan musuh semua menghadap kepadamu, karena mereka adalah rakyatmu. Ya kan, posisi Amirul Mukminin itu seperti itu. Nah, ini yang diingatkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah dan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum. Walikullin hissatuhu minal adli, masing-masing berhak mendapatkan bagian dari keadilannya. Jangan karena ini musuhmu kamu kemudian bersikap tidak adil, atau karena ini adalah temanmu kamu berlaku adil. Ini adalah orang yang mulia kamu hormati, kemudian ini adalah orang yang dalam tanda petik tadi hina kemudian kamu nistakan. Tidak boleh. Semua punya hak yang sama, harus mendapatkan perlakuan yang adil. Ini nasihat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal kepada Amirul Mukminin. Jadi luar biasa. Nah, dari nasihat ini, ya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat bagaimana adilnya Islam yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Jadi kekuasaan, jabatan itu bukan hadiah untuk kelompok tertentu. Ya. Jadi kalau kita membaca hadis atau riwayat ini dengan tegas, di situ dinyatakan bahwa Anda itu adalah pemimpin untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk kaum tertentu. Ya. Untuk orang yang terpandang, untuk orang yang tidak terpandang, untuk orang yang menjadi musuh, bahkan juga untuk sahabat. Nah, apa artinya?
Ini juga pelajaran. Jadi kadang-kadang orang itu karena dia bukan temannya, dia bukan pendukungnya, maka kemudian didolimi, dia tidak mendapatkan keadilan. Nah, nasihat beliau tadi apa? Walikulin hissatu minal adri, masing-masing berhak mendapatkan bagian keadilannya. Jangan karena dia tidak mendukung kamu kemudian kamu perlakukan tidak adil. Misalnya contoh, di dalam Islam semua rakyat itu punya hak untuk mendapatkan apa? Sandang, papan, pangan. Di dalam Islam semua rakyat punya hak untuk apa? Mendapatkan pendidikan, keamanan, dan jaminan kesehatan. Itu hak mereka. Jadi jangan karena kebetulan yang menjadi rakyatnya ini adalah orang yang tidak mendukung dia, kemudian akhirnya apa yang menjadi haknya tidak diberikan karena bukan pendukungnya. Tidak boleh. Itu namanya zalim, tidak adil. Bahkan di dalam Islam yang namanya jaminan pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu diberikan tanpa pandang bulu ya. Itu nanti bedanya antara konsep Islam dengan konsep jaminan sosial atau social justice di dalam sistem kapitalis. Jadi kalau dalam sistem kapitalis itu orang yang sudah kaya mereka tidak mendapatkan jaminan itu karena alasannya mereka sudah kaya. Tetapi di dalam Islam tidak. Di dalam Islam itu mau miskin mau kaya dia mendapatkan jaminan pendidikan yang sama dengan kualitas yang sama. Mau katakanlah tadi itu menjadi musuhnya atau menjadi temannya, dia mendapatkan jaminan pendidikan yang sama. Oleh karena itu di dalam Islam orang non muslim pun mereka bisa bersekolah dengan orang Islam mendapatkan pelajaran yang sama. Itu dalam Islam. Makanya mereka menguasai fikih. Mereka diajari pendidikan Islam sebagaimana anak-anaknya kaum muslimin. Ini hak mereka. Jadi makanya jangan heran kalau di zaman Islam itu ya seperti di Lebanon itu ada namanya Salim Albas. Salim Albas itu orang Kristen. Tapi beliau ini faqih, bisa menulis syarah kitab namanya Syarah Al-Majallah. Ini orang Kristen. Jadi orang Kristen menguasai fikih, bisa mensarah kitab fikih. Pertanyaannya kok bisa ya orang Kristen bisa nulis kitab fikih? Wong kita sekarang aja orang Islam gak bisa nulis kitab fikih. Itu karena mereka mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan sebagaimana orang Islam. Itu adilnya Islam. Ya, itu adilnya Islam. Makanya di sini disebutkan walikullin hissatuhu minal adl. Masing-masing mendapatkan bagian keadilannya. Maka apa kata beliau, fandur kaifa anta inda dzalika ya Umar. Ya. Maka perhatikanlah bagaimana engkau inda dzalika dalam konteks itu. Ya Umar, wahai Umar, apakah engkau menjalankan amanahmu? Apakah engkau adil? Apakah engkau zalim? Apakah engkau bersikap ya sebagaimana mestinya terhadap semuanya tadi yang notabene mereka adalah rakyatmu? Ini nasihat Abu Badal Jarrah. Fa inna nuhaddiruka yauman, kata mereka, kami memperingatkan kamu pada suatu hari, ta'nu fihil wujuh, di mana wajah pada saat itu, pada hari itu, maksudnya hari kiamat ini, di mana wajah pada saat itu semuanya tertunduk. Jadi nanti kita ketika di mahkamah Allah nggak ada yang bisa menegakkan wajah. Di dalam Al-Quran Allah itu menyatakan wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Jadi wa anatil wujuh, dan wajah-wajah ketika itu semuanya nanti akan tertunduk lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang berani untuk mengangkat pandangannya. Semua tertunduk wajah mereka. Ini yang diingatkan oleh Abu Badal Jarrah, yang diingatkan oleh Mu'adz bin Jabal tadi. Fa inna nuhaddiruka yauman ta'nu fihil wujuh. Kami mengingatkan kamu wahai Amirul Mukminin akan suatu hari di mana wajah-wajah pada hari itu semuanya tertunduk. Mau Amirul Mukminin mau siapapun semuanya nanti wajahnya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tajifu fil qulub. Ya.
Dan hatinya pada waktu itu kebayang ya, semuanya itu deg-degan. Gimana tidak deg-degan coba? Ya, karena pada waktu itu kita akan mendapatkan vonis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebayang ya? Bagaimana enggak deg-degan? Kita mau menerima catatan amal perbuatan kita. Selamat enggak? Selamat enggak? Selamat enggak? Selamat enggak? Coba bayangkan. Bagaimana hati kita ketika kita akan menerima catatan seperti itu? Kita akan mendapatkan pengadilan di hadapan Allah dengan cara seperti itu. Itu yang digambarkan oleh dua sahabat tadi, Abu Ubaidah al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal. Hatinya, hati kita pada waktu itu betul-betul dalam kondisi dak-dikduk. Bagaimana kita akan menerima catatan amal perbuatan kita dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tamqatu fihi al-hujjatu li hujjati malikin. Dan ketika itu semua argumentasi kita sudah tidak ada gunanya. Anda mau berdalil apa saja nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong. Ya kan? Kalau sekarang kita masih bisa berkilah. Kenapa kamu begini? Kita masih bisa ngomong. Tapi nanti seperti dalam surat Yasin disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika itu nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara nanti tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi itu kaki-kaki mereka. Ini yang diingatkan oleh beliau. Jadi hujjah argumentasi kita pada waktu itu sudah semuanya selesai, semuanya sudah berakhir, gak ada yang bisa kita. Ya, kita gak akan ada yang bisa berhujjah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut mau ngomong sudah dikunci, gak bisa. Kalaulah misalnya ngomong-ngomong pun tidak bisa lagi sesuai dengan apa yang kita mau. Karena semuanya sudah tidak berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ disebutkan wa tamqatu fil hujjati li hujjati malikin qaharahum bijabarutihi. Ketika itu hujjah ini tidak ada lagi gunanya di hadapan Malik, raja, qaharahum yang menguasai mereka bijabarutihi, dengan kemahakuasaannya. Fal khalqu dakhiruna lah, di mana semua ciptaan Allah ketika itu mereka ibaratnya menjadi miliknya, menjadi kekuasaannya. Mau ngomong apa nggak bisa. Yarjuna rahmatan, mereka hanya bisa berharap kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Nah ini kita di dunia itu sering kali melupakan Allah. Ya, kita ini di dunia sering kali melupakan Allah karena kita merasa kita punya kekuatan. Kita masih bisa mikir, kita masih bisa berikhtiar, kita masih bisa jalan ke sana kemari karena kita masih punya kehendak, kita masih punya keinginan. Disitulah sering kali kita melupakan Allah. Padahal semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting di sini. Hati kita itu tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam situasi ketika kita hidup di dalam sistem seperti ini, tidak ada yang bisa selamat illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mungkin kebetulan menjadi orang soleh. Memang betul di situ ada ikhtiar kita. Tetapi kesalahan kita bukan semata-mata karena ikhtiar kita. Di sana ada kasih sayangnya Allah, kelembutan Allah yang menjadikan kita menjadi soleh. Maka para ulama mengatakan kalau Anda menjadi ahli ibadah itu bukan karena kehebatan Anda, tapi karena Allah yang menyayangi Anda sehingga Anda itu jadi ahli ibadah. Gitu. Jadi jangan pernah kita sombong bahwa kita itu menjadi orang yang taat, menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang alim dan sebagainya. Itu karena kehebatan. Enggak. Bahwa di situ ada ikhtiar kita, iya. Tapi jangan lupa di sana ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, menggetarkan hati kita, menjadikan kita bisa istiqomah. Itu. Makanya jangan pernah sombong, menyombongkan ya kebaikan, kehebatan atau apapun yang kita miliki, enggak boleh. Itu yang dikatakan oleh para ulama tadi, illa man rahimah rabbuh. Orang-orang yang mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Tuhannya. Ya. Nah karena itu kalau kita kembali dalam konteks ini ya, jadi kalau kita kembali dalam konteks ini,
Apa yang dinasihatkan oleh beliau tadi itu? Beliau menyatakan yarjuna rahmatah. Pada saat itu hujjah tidak lagi punya arti, karena semuanya sudah di dalam kendali malikin qaharahum, penguasa atau raja yang menguasai mereka, bijabarutihi tadi itu. Sementara makhluk-makhluk ini semuanya tunduk kepadanya. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah miliknya dan semuanya tunduk kepadanya. Mereka hanya berharap pada rahmatnya Allah. Wa yakhafuna iqabahu. Mereka semuanya ketika itu takut dengan iqab, sanksinya Allah. Makanya tadi ketika mereka berhadapan di hadapan Allah, hati mereka dak-dikduk, hati mereka, ya, istilahnya itu tadi itu, ya, hati mereka itu isinya deg-degan. Bagaimana enggak deg-degan? Wong mereka enggak tahu apa yang akan mereka terima. Makanya jangan pernah merasa seolah-olah kita ini sudah sempurna amalnya. Itu yang sering, ya, Al-Fakir sampaikan di majelis ini. Sahabat saja yang sudah berjuang sekian lama, mereka tidak pernah merasa bahwa amal mereka sudah sempurna. Bahkan mereka setiap malam ketika mereka qiyamul lail, mereka selalu menangis, ya, nangisi, jangan-jangan amal mereka tidak cukup, jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat itu amalnya copy paste dari Nabi. Tapi karena ada amal, syarat amal itu bukan hanya yang penting benar, tapi di sana juga ada syarat amal yang lain, yaitu ikhlas. Ini yang jadi masalah. Ya, sahabat sendiri khawatir amal mereka belum tentu diterima, belum tentu ya cukup. Nah, itulah yang kemudian menjadikan mereka, ya, di dalam munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa, ya, menangis. Nah ini, ya, apalagi kita bayangkan ketika mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna iqabah. Wa inna kunna nuhadditsu wa inna kunna nuhaddatsu anna amra hadil ummah. Dan kita ini, ya, aku, Abu Badal Jarrah, dan Anda sudah diberitahu, sudah diingatkan, sudah dipeseni. Siapa yang memberitahu, siapa yang memeseni, siapa yang mengingatkan? Ya guru kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Mereka mendapatkan hadis dari Nabi, wejangan dari Nabi. Apa? Anna amra hadil ummah, bahwa urusan umat ini. Ya, ini loh. Ya, gambaran para sahabat itu. Mereka itu saling menasihati. Mereka mengingatkan guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, ya, memesankan urusan umat ini sayarji'u fi akhir zamaniha, akan kembali di akhir zamannya ila ayyakunu ikhwanal alaniyah, di mana mereka di waktu seperti ini, waktu-waktu ketika mereka dalam keadaan bersama-sama, mereka menjadi saudara, tapi nanti ada as-sarirah, di belakang mereka menikam. Umat ini akan sampai pada zaman seperti itu, katanya. Masya Allah, ya. Jadi nanti urusan umat ini akan sampai pada satu zaman di mana ketika mereka bersama-sama mereka menjadi sahabat, ketika mereka bersama-sama mereka menjadi teman, tapi begitu di belakang mereka saling menikam. Itu yang terjadi. Nah, kira-kira zaman itu kapan? Apakah zaman kita hari ini? Ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, apa yang disampaikan oleh Abu Ubaidah tadi itu terjadi pada hari ini. Di depan bermanis muka, di belakang, ya, menikam. Itu yang terjadi. Wa inna na'udzubillah, dan kita semua berlindung kepada Allah, ayanzila kitabuna ilaika siwal manzilil ladzi nazala bi qulubina. Surat ini sampai kepadamu siwal manzilil ladzi nazala bi min qulubina, ya, berbeda dengan posisi di mana seharusnya nazala min qulubina, keluar, turun, datang dari hati kami. Fa inna ma katabna bi nasihatan laka, kami menulis ini sebagai nasihat untukmu, wa amrul mukminin, wassalamu alayka, dan salam untukmu. Ini surat yang disampaikan oleh Abu Badal Jarrah kepada siapa? Umar bin Khattab. Surat yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal kepada siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nasihat tulus yang diberikan oleh sesama sahabat, ya, teman satu perguruan, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada sahabatnya yang sedang menduduki jabatan, kepada sahabatnya yang sama-sama mereka itu mendapatkan amanah untuk mengurus umat yang telah dibentuk, umat yang telah dicetak oleh baginda, oleh guru mereka Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu mengatakan Nabi itu diutus menjadi guru, Nabi itu diutus untuk menjadi muadib, menjadi murabbi, menjadi mursyid. Itu Nabi, pembimbing, orang yang mendidik umat. Lalu setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Rasulullah khallafa al-khulafa'a, kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah setelah wafat, siapa yang melanjutkan sebagai pendidik umat, sebagai mursyidnya umat, sebagai murabbinya umat? Rasulullah SAW telah mewariskan itu kepada para khulafa. Makanya di dalam istilah tasawuf, di dalam istilah sufi, di dalam tarikat itu ada istilah khalifah. Ya, itu dari situ. Dari situ. Padahal yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali tentang khalifah di dalam kitabnya Ayyuhal Walad tadi itu bukan itu. Bukan mursyidnya tarikat atau bukan mursyidnya apa namanya sufi tadi itu, tidak. Yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali itu ya khalifah, khulafa tadi itu. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu. Jadi tugas Nabi itu menjadi mursyid, tugas Nabi itu menjadi murabbi, tugas Nabi itu menjadi apa? Muadib. Ketika Nabi tidak ada, tugas itu kemudian diwariskan pada siapa? Pengganti Rasulullah. Siapa penggantinya? Tadi itu para khulafa tadi itu. Oleh karena itu Amirul Mukminin itu tugasnya sama seperti Nabi tadi itu, mendidik umat. Nah, maka ketika ada sahabatnya yang diutus untuk menjadi gubernur di daerah, nasihatnya seperti yang tadi disampaikan, inna kunna nuhaddasu anna amra hadil ummah. Kita ini sudah diberi wejangan oleh guru kita tentang urusan umat ini. Maknanya apa? Karena memang mereka Amirul Mukminin kedudukannya adalah sebagai mursyid, kedudukannya adalah sebagai murabbi, kedudukannya adalah sebagai apa? Muadib tadi itu. Ini diingatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ini yang diingatkan oleh siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi. Supaya posisi Amirul Mukminin tetap dalam posisinya urusan umat ini. Bahwa mereka harus kita perhatikan, bahwa mereka siapa yang akan meluruskan kesalahan mereka? Tugasnya Amirul Mukminin, tugasnya negara. Ini. Jadi dari situ kita paham. Ya, makanya luar biasa. Ya, para penguasa di masa lalu, para pemimpin di masa lalu, ya, mereka menjaga betul adab mereka, mereka menjaga betul ucapan mereka, integritas mereka. Karena mereka bukan hanya orang yang berkuasa, tetapi mereka juga merupakan muallim, mereka juga mursyid, mereka juga murabbi, mereka juga muadib. Itu mereka jaga. Coba bayangkan kalau mereka omongannya mencela-mencele, pelin-pelan, nggak punya integritas, percaya nggak kira-kira rakyatnya? Terus kalau misalnya dia sebagai guru kayak begitu, apakah percaya? Jawabannya nggak akan percaya. Mau ngomong soal pendidikan, mau ngomong apa, nggak akan ada yang percaya. Kenapa? Karena omongannya nggak bisa dipegang. Ini filosofi pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat, ditulis oleh para ulama setelahnya, seperti dalam kitabnya Al-Ghazali tadi itu. Luar biasa. Filosofi ini yang dijaga oleh mereka. Nah, ini yang harus dipahami. Karena itu nasihat ini disampaikan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Amirul Mukminin, agar tidak lupa tentang perkara yang menjadi kewajibannya tadi itu. Kemudian apa yang dilakukan Umar bin Khattab ketika sahabatnya menulis surat yang ditujukan kepada beliau tadi itu? Nah, balasan dari surat ini yang juga luar biasa. Balasannya mengulangi apa yang ditulis oleh mereka. Fakataba ilaihim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab kemudian membalas surat yang ditulis oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal tadi itu. Apa katanya? Min Umar ibn Al-Khattab ila Abu Ubaidah, dari Umar ibn Al-Khattab kepada Abu Ubaidah, wa Mu'adz, dan kepada Mu'adz.
salamun alaikum, keselamatan untuk kalian berdua, amma ba'du, atani kitabukuma, kitabmu, suratmu sudah sampai kepadaku, katanya. Tadhkurani annakuma ahidtumani wa amru nafsi li muhimmun, kalian berdua telah punya komitmen kepada kami, ya, sebagaimana kan dalam suratnya tadi beliau mengatakan wa ahidnaka, ya, jadi kami punya komitmen kepada anda, ya. Wa amru nafsi li muhimmun, kata Umar, dan urusanku ini penting sebagaimana anda melihat itu, ya. Ini pengulangan yang disampaikan oleh mereka. Artinya Abu Ubaidah Mu'ad bin Jabal sebagai bawahan, sebagai sahabat, dia punya janji, dia punya komitmen yang ingin dipenuhi sebagai sesama sahabat, karena mereka sama-sama murid Rasulullah, ya. Jadi kita bisa membayangkan, ya, Masya Allah, ini luar biasa gambaran bagaimana persahabatan mereka. Nggak ada yang namanya saling menikam, nggak ada yang namanya iri-iri, ya, hasad, dan nggak ada. Itu saksiah para sahabat, ya. Bukan karena Umar bin Khattab kebetulan mendapatkan amanah menjadi khalifah lalu kemudian Mu'ad dengan Abu Ubaidah tadi itu iri, ya, kenapa kok dia, kenapa kok bukan saya, nggak ada yang begitu. Justru mereka sebaliknya, mereka menunjukkan komitmen mereka sebagai sahabat karena sama-sama murid Rasulullah. Apa menjadi komitmen mereka? Menjaga amanah yang diamanahkan oleh guru mereka, yang tadi disebutkan tadi itu, ya kan? Urusan umat ini yang penting. Maka ketika Amirul Mukminin menjadi penggantinya Rasulullah untuk mengurus urusan umat Nabi Muhammad SAW, maka sahabat-sahabatnya, murid-murid Nabi yang lain tadi itu membantu, menolong mereka, memberikan nasihat yang tulus kepada sahabatnya agar bisa menunaikan amanah tadi itu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, ya. Di sini kemudian beliau mengatakan fasbahtu qad wallitu amra hadhil ummah, aku telah menjadi orang yang diberi amanah, diangkat untuk mengurus urusan umat ini, ahmariya waswadiha. Sama dengan suratnya Abu Ubaidah tadi, suratnya Mu'ad tadi. Aku telah diangkat untuk mengurus urusan umat ini, baik yang kulit hitam maupun kulit putih. Meskipun di situ kalimatnya menggunakan ahmar, tetapi maksudnya adalah kulit putih. Saking putihnya sampai kemerah-merahan, itu maksudnya. Ya. Yajlisu baina yadayya asyarifu wal wadi, di hadapanku duduk orang yang terhormat, orang yang tidak terhormat, wal adu wasadiq, musuh maupun sahabat, musuh maupun teman, walikulin hissatu minal adli, dan masing-masing punya hak, masing-masing mendapatkan apa keadilannya. Kata Umar di dalam suratnya ini, katabtuma, kalian sudah menulis seperti itu, fandur kaifa anta inda dzalika ya Umar. Ini diulangi oleh Umar bin Khattab. Perhatikanlah engkau wahai Umar menghadapi semuanya itu. Wa inna la haula wala quwata, ini jawaban Umar. Wa inna la haula wala quwata, sungguh tidak ada daya, tidak ada kekuatan di Umar, milik Umar. Inda dzalika, pada saat itu, illa billah, kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar hebat bukan karena Umar, ini yang Al-Faqih sampaikan tadi itu. Kita itu bisa baik, kita bisa taat, kita bisa begini itu karena Allah. Betul, di sana ada iradah kita, ada ikhtiar kita. Tapi kalau bukan karena kasih sayang Allah, nggak bisa. Maka Umar bin Khattab mengatakan tadi, tidak ada daya, tidak ada kekuatan miliknya Umar ketika Umar menghadapi semuanya itu, kecuali semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa katabtu ma tuhaddirani ma huddirat minhul umamu qablana. Kalian berdua telah memperingatkan aku apa yang dijadikan sebagai peringatan umat-umat sebelum kita. Wa qadiman kana ikhtilaful laili wan nahar. Dulu, ya, terjadinya pergantian siang dan malam, bi ajalin nasi yuqarribani kulla ba'idin. Ya, pergantian siang dan malam, kemudian akhirnya masing-masing saling berdekatan, ya,
yang jauh tadi itu saling berdekatan. Kalau kita lihat semakin lama semakin dekat. Kan tadi peringatannya memperingatkan akan datangnya kiamat, memperingatkan akan nanti, ya, di mana semuanya itu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hari kiamat itu. Dan jarak antara itu dengan kondisi kita semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Makanya umur manusia itu semakin lama kelihatan pendek. Coba kita sekarang ya, 1 hari saja Masya Allah cepatnya, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tiba-tiba ya Allah. Itu kondisi ya, yang diakui atau tidak itu adalah gambaran di mana ajal tadi tenggat itu semakin lama semakin pendek, dan itu menggambarkan hari itu akan datang, dan itu semakin mendekatkan datangnya hari yang tadi disebutkan oleh Umar, yang tadi disebutkan oleh Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal tadi itu, yaitu hari kiamat tadi. Kemudian di sini Umar menyatakan, wa yubliyani kulla jadidin wa ya'tiyani bi kulli ma'udin hatta yasira nasu ila manazili minal jannati wan nar. Masing-masing mendapatkan ujian, masing-masing mendapatkan apa yang dijanjikan, sampai orang mendapatkan kedudukan mereka masing-masing, ada mendapatkan surga, ada mendapatkan neraka di hari itu nanti. Coba bayangkan kita itu tadi yang disampaikan, masing-masing deg-degan tadi itu ketika dihadapkan di hadapan mahkamah Allah, semuanya menunduk, hati mereka deg-degan karena mereka belum tahu nanti apa, mereka dapat surga apa dapat neraka, nggak tahu, ya kan? Bahkan kalau dalam ayat yang lain disebutkan, Iqra kitabaka, kamu baca sendiri itu laporanmu, catatanmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, karena hari ini kamu bisa menghitung sendiri. Masya Allah, ya kan? Baru menerima catatan, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima wara' dhahri, dari belakang, ada yang menerima dengan tangan kiri. Masya Allah, itu sudah menggambarkan, itu sudah mengisyaratkan. Kalau kita menerima dengan tangan kanan, minimal itu isyarat. Ya, coba bayangkan kalau kita menerima tangan kiri atau menerima dari belakang, itu juga isyarat. Belum baca isinya, ya kan? Baru nerimanya saja sudah menunjukkan perbedaan. Masya Allah. Nah, ini gambaran yang ditunjukkan tadi. Katabtu ma tuhadirani, kamu menulis yang isinya memberikan peringatan padaku, anna amra hadhil ummah sayarju fi akhir zamaniha, urusan umat ini akan kembali di akhir zaman itu, ila yakuna ikhwanal alani ada asarira, mereka menjadi teman pada saat mereka bersama-sama, tapi mereka menjadi musuh ketika mereka sendiri di belakang mereka menikam. Walastum biulaika, dan kalian tidak termasuk mereka, kata Umar bin Khattab. Artinya Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah al-Jarrah tadi tidak termasuk itu, ya. Walaysa hadza bi zamani dzalika, dan ini bukan zaman itu, kata Umar bin Khattab. Wa dzalika zamanun tadharu fi raghbatu wa rahbatu takunu rahbatun nasi ba'di min ba'din li salahid dunya, li salahid dunyahum. Kenapa ada zaman seperti itu? Kalau kita membayangkan sesama muslim saling menikah, sesama sahabat saling menikah, kenapa kok ada zaman seperti itu? Umar mengatakan, wadhalika zamanun, itu adalah zaman tadharu fi raghbah, di situ ada keinginan, ada ambisi, ada ar-rahbah, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Takunu raghbatun nas ba'dihim ila ba'din, orang punya ambisi satu dengan yang lain, li salahid dunyahum, untuk kebaikan dunia mereka, karena mereka ingin ngejar materi, ngejar pangkat, ngejar jabatan, ngejar kedudukan, meskipun harus nginjek temannya, menikam sahabatnya. Itu yang terjadi, itu zaman itu, bukan zaman kita. Itu kan berarti gambaran tentang hasad, dengki, ketidakikhlasan. Dan itu yang kita lihat hari ini. Sesama muslim, ya, kadang-kadang sama partai Islam, sesama muslim, sesama organisasi Islam, sesama muslim, sesama teman jamaah di masjid kan. Kenapa kok bisa begitu? Umar mengatakan itu karena ada orang yang punya ambisi untuk mendapatkan dunia mereka. Untuk mendapatkan itu mereka nggak peduli mau nginjak temannya, mau nikam temannya, nggak peduli, karena yang mereka kejar adalah dunia mereka. Dan itu bukan zaman kita, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah.
Katabtu ma tu'awidani billahi an unzila kitabakum masibal manzil ladzi nazala min qulubikum. Engkau menulis dan engkau berlindung kepada Allah, ya, agar tulisanmu ini betul-betul keluar, betul-betul turun, betul-betul datang dari hati kalian berdua, ya. Masya Allah. Wa annakum katabtum bi nasihatan li, dan kalian menulis itu sebagai nasihat untukku. Wa qad sadaqtum, dan kalian benar, kalian jujur. Kalian membuktikan kejujuran hati kalian, kalian membuktikan kebenaran kalian. Fala tada'a, nah ini kalimat beliau yang terakhir. Fala tada'a, maka janganlah kalian tinggalkan al-kitabat, surat seperti ini. Maksudnya sering-sering nulis surat seperti ini, ya, sering-sering nulis surat seperti ini. Fala tada'al kitaba ilayya, jangan meninggalkan surat seperti ini. Maksudnya kamu terus-terus nulis surat seperti ini. Fa innahu la ghina bi ankuma, karena aku nggak bisa tanpa kamu, tanpa kalian berdua. Subhanallah. Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, orang yang setan pun takut berpapasan dengan Umar. Itu kan menunjukkan bahwa Umar ini pribadi yang luar biasa. Kekuatannya, haibahnya, wibawanya, ilmunya, kecerdasannya. Bahkan di dalam kitab Adabud Dunya wa Din itu disebutkan setan saja nggak bisa menipu Umar. Coba bayangkan, setan saja nggak bisa menipu Umar, saking cerdasnya Umar itu. Ya, itu kira-kira gambarannya. Orang yang hebat bisa menipu, nggak akan bisa menipu Umar, saking cerdasnya Umar. Dan kalau Umar itu mau, Umar itu bisa menjadi, ya, orang yang bisa membuat khilaf kepada orang lain, tapi Umar tidak melakukan itu. Umar itu hebatnya gak begitu. Umar yang hebat seperti itu tidak bisa ditinggalkan oleh dua sahabatnya tadi itu, Abu Ubaidah al-Jarrah dan Mu'ad bin Jabal. Masya Allah. Umar yang hebat seperti itu tidak mau ditinggalkan oleh mereka. Maka Umar mengatakan, fala tada'al kitaba ilayya, jangan kalian meninggalkan surat seperti ini kepadaku. Maksudnya terus-teruslah nulis surat seperti ini. Fa innahu la ghina bi ankuma wassalamualaikum, kata Umar, karena aku tidak bisa tanpamu, ya. Maksudnya Umar itu dengan kondisi Umar yang kayak begitu saja, Umar itu butuh nasihat, ya. Umar ini pemimpin yang luar biasa tapi tidak keras kepala. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Loh, kalau sekarang ada pemimpin yang keras kepala, dinasihati nggak bisa, ya kan? Maunya jalan dengan pikirannya sendiri. Padahal kalau kita bicara dalam konteks level, ya nggak level lah dengan Umar bin Khattab, ya kan? Kecerdasannya, kemudian kehebatannya di hadapan setan tadi, ya, nggak ada yang level selevel Umar bin Khattab tadi itu, nggak ada. Umar yang seperti itu saja. Umar itu tetap membutuhkan sahabat untuk menasihati beliau, ya. Jadi ini gambaran Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini disebutkan wa akhraja aidan Ibnu Abi Syaibah wa Hannad bimithlihi kama fil Kanzi wa Tabrani. Hadis ini juga dikeluarkan selain oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Hilyah tadi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Hannad dengan redaksi yang hampir serupa, sebagaimana ditulis di dalam kitab Kanzul Ummal oleh Alauddin Al-Hindi, juz yang ke-8 halaman 209, wa Tabrani dan Imam At-Tabrani kama fil Majma', sebagaimana yang ditulis dalam kitab Majma', ya. Nah, wa qala, dan beliau, ya, Majma' ini adalah, kalau kitabnya Imam At-Tabrani itu Mu'jam, ya, Mu'jam, ada Mu'jam Al-Awsat, ada Mu'jam Al-Kabir, ya. Nah, Al-Majma' ini adalah kitabnya Imam Al-Haythami, ya. Nah, Imam Al-Haythami ini adalah muridnya Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi, dan gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab namanya Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid. Kama fil Majma' wa qala wa rijaluhu siqatun ila hadis sahih. Dan tokoh-tokoh yang meriwayatkan riwayat ini semuanya siqah sampai pada hadis sahih, ya, yaitu surat ini tadi atau lembaran yang ditulis tadi itu.
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran tentang bagaimana kehidupan sahabat Nabi. Ketika mereka ada sahabat yang menjadi pemimpin, maka ketulusan hati mereka, kasih sayang mereka, komitmen mereka, mereka tunjukkan. Dan mereka sebagai penerus Rasulullah SAW, mereka bersahabat. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi rakyat, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi yang dipimpin. Mereka saling memberi nasihat, mereka tetap bersahabat. Gak ada yang saling menikam, gak ada yang saling iri, gak ada. Itu saksiyah, kepribadian ditunjukkan oleh para sahabat. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari mereka. Ya, ketika pemimpin dan rakyatnya dan yang dipimpin tadi sama-sama tulus membantu, sama-sama istilahnya itu bahu membahu, maka amanah yang dibebankan pada mereka tadi itu bisa dipikul dengan sebaik-baiknya. Umar bin Khattab yang begitu luar biasa hebatnya, tidak jumawa dengan kehebatannya. Beliau bahkan mengatakan la haula wala quwata li Umar inda dzalika illa billah. Umar bin Khattab tidak memiliki kekuatan ketika menghadapi orang yang syarif, al-wadi', al-adu was-sadiq tadi itu, kecuali itu semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Umar bin Khattab. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi ketika kita mendapatkan amanah itu, makanya di dalam kesempatan di majelis ini sering Al-Fakir sampaikan tentang apa? Nasihat Rasulullah SAW. Ada dua hadis pendek yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan ma nadima man istasyara wa ma khaba man istakhara. Ya. Orang yang dari ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Orang yang selalu musyawarah, mendengar orang lain, menerima nasihat, gak akan pernah gagal, gak akan pernah merugi. Begitu juga orang yang selalu istikharah, minta petunjuk kepada Allah, gak akan pernah menyesal. Dua itu, musyawarah istikharah, musyawarah istikharah, musyawarah, minta nasihat, minta pandangan, minta pendapat. Istasyara, ya. Kemudian istikharah, minta bimbingan Allah. Jangan hanya mengandalkan pandangan manusia, jangan mengandalkan akal kita, jangan mengandalkan hukum sebab yang kita lakukan. Ada kekuatan Allah, ada taufiknya Allah, ada bimbingan Allah di sana, ada rahmatnya Allah. Jangan lupa itu. Jadi meskipun kita sudah musyawarah, jangan lupa tetap istikharah, minta petunjuk dari Allah supaya kita lurus jalannya. Ini penting. Supaya kemudian ketika kita mendapatkan keberhasilan, kita ingat hanya Allah, ini miliknya Allah. Ya, makanya di dalam surat ya An-Nasr ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, kita diperintahkan istighfar ketika kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Kenapa? Karena biasanya orang ketika mendapatkan kemenangan, kesuksesan selalu mengatakan itu karena kehebatan kita, kehebatan saya, kehebatan tim saya. Tidak, semua karena Allah. Maka kita diperintahkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan lupa istighfar, ya, untuk membersihkan hati kita, lisan kita. Ya, jangan pernah mengatakan semua karena kita, saya. Ya, itu adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian dimuliakan Allah, sampai di sini yang bisa kita kaji, yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala bimbingan pada kita, dan semoga apa yang kita pelajari yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Kandahlawi ini bisa menjadi ilmu yang terus senantiasa menjadi petunjuk jalan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup dengan doa, kalau mungkin ada yang ingin disampaikan, pertanyaan atau hal lain, silakan. Kalau tidak ada, nanti kita tutup dengan doa. Baik, ya, karena tidak ada, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.